Istri itu gimana? Kalau istrinya di kamar sini, suaminya di kamar sono gitu. Atau kalau jalan, wah kayak itu istriku kabur gitu. Masa istri dihindari bi maksudnya Ki? Ini ini Cafe Lemon ini meskipun kalimatnya ini itu diartikan panjang sekali loh itu. Panjang sekali ya. Bang Ai, Iya, Mas. kalau begini nih harus tahu handphonenya. Ini lokasi yang di belakang saya ini. Iya, itu hasil celebrate, Mister. Habis ekstraksi celebrate, kemudian jadi biasanya gini, makanya tadi saya jelaskan sedikit. Kalau di luar budaya mereka itu ketika mendistribusikan celebrate itu bukan PDF, Mister, tapi Hmm. betul-betul hasil ekstraksinya didistributed ke hakim, ke jaksa, dan juga ke PH. Nah, Hmm. nanti itu ada software namanya Celebrate Reader, misal. Hmm. Nah, ini tampilan Celebrate Reader. Jadi kita nggak baca PDF, kita bisa klik yang kemarin itu Celebrate Reader, Mister. Yang Oke. saya share itu, Mister. Yang ada Oke. location, yang ada kontak. Nah, tapi yang mau ekstraksi laporan, Mister, tetap. Oke. Sekarang saya tanya, artinya Hmm. handphone Ririn kalau di celebrate artinya sudah ketahuan toh lokasinya ada di mana. Betul, Mister. Harusnya ada semua itu. Nah, Kecuali Ririn hacker kelas kakap, Mister, ya bisa menghapus jejak di tolong HP-nya dia. Nah, itu tolong lain tuh. pertanyaanku Iya, saja iya. yang kamu jawab, jangan ditambah-tambah bumbu. Panjang nanti urusannya. Ini Siap. kan saya bertanya, artinya HP Ririn itu bisa diketahui lokasinya ada Bisa. di mana saja. Bisa, Mister. Dengan menggunakan Oke, location artifact bisa, Mister. bisa. Artinya penyidik harusnya tidak kesulitan dong kalau eh, melacak Ririn ada di mana pada hari kejadian. Iya, betul, Mister. Mengkonfirmasi sifatnya, Mister, bukan baca. Mengkonfirmasi misalkan Ririn mengaku di Penganjang. Nah, tinggal kapan kamu di Penganjang? Jam sekian, cek di HP-nya. Oh iya betul. Atau oh enggak, kamu ada di tempat lain. Nah, gitu. Nah, misalnya nih, mohon maaf saja teman-teman semua, misalnya jam kejadian itu jam berapa contohnya? Bang Ai sebut. Misal jam 10 malam. Jam 10 malam. Bisa lihat terlacak ya Bisa kelihatan, handphone Mister. Ririn ada di mana ya? Iya, Ada di lokasi kah? Tidakkah begitu ya? iya. Tuh. Artinya kan ketahuan sebenarnya nih Bang Ai. Kenapa mesti agak rumit seperti ini Bang Ai? Nah, itu. Saya juga heran, Mister, udah pakai celebrate mahal-mahal, kok kok tidak bunyi gitu loh. Kayak Iya, seakan-akan ada gitu. Ada celebrate tapi tidak kepake sama sekali. Itu kan aneh gitu, Mister. iya, Padahal banyak kasus itu terselesaikan dengan adanya celebrate, adanya model-model begini, istilahnya UVET ya. iya, Ini kan apa ekstraksi device ya. Ini iya, di berbagai negara sudah jadi kayak jamak, Mister. iya. Orang mau nangkap saja. Ini saya kasih tahu ini saya karena kita sudah cerita ini ya. Itu teman-teman, nek nek sampean. Enggak lah, ada itu teman-teman yang pada mencuri-mencuri kok ketemunya kok handphone, mau dijual handphone pun ketahuan teman-teman arahnya. Makanya sering kan teman-teman dengar pencurian handphone akhirnya diketahui handphone tersebut dijual di sini, dijual di sono. Itu karena menggunakan ini teman-teman. Makanya teman-teman jangan suka ngambil handphone. Contohnya begitu. Kalau ada handphone, itu kemarin ada itu di televisi itu. Orang kecelakaan, ada di televisi teman-teman barusan ini. Ada orang kecelakaan, katanya ditolong. Karena kan orang sakit, fokusnya kan ke sakitnya namanya juga kecelakaan. Orang yang nolong itu, orang yang nolong malah nyolong. Lah, nyolong itu dibawa terus tuh handphonenya. Pas lagi nongkrong di kafe, ditangkap sama polisi. Ya gara-gara handphone itu Bang Ai. Iya, Mister. Nah, makanya saya bilang, tidak bisa dibohongi. Lokasi-lokasi itu ya dari handphone itu.
Kalau handphone itu ada, jangan dibuat susah. Justru itu harus dibuat mudah. Begitu nggak Bang Ai? Betul, Mister. Dengan adanya orang pakai HP itu akhirnya mempermudah untuk begini-begini, Mister. Tidak Ya, hanya kepolisian mempermudah, kejahatan juga dipermudah gitu. Nah, masa kejahatan dipermudah kok polisi kok jadi bikin susah? Kira-kira gitu kan, Mister, kan jadi aneh. iya, iya. Nah, ini ya, ini obrolan malam ini. Jangan dilihat kita hanya berdua, bertiga, jangan. Tapi manfaatnya luar biasa. Handphone Anda, tulis itu ada emailnya, ada ininya, ada nomornya, ada emailnya, tulis itu supaya nggak lupa. Suatu ketika handphone Anda hilang, Anda lapor, Pak, Iya. handphone saya hilang, nomornya sekian, emailnya sekian, itu bisa dilacak teman-teman keberadaannya. Ayo, mulai sekarang ditulis, ya. Ada di dalamnya itu, kalau nggak di dalamnya, di dusnya. Kalau belinya dengan dus, ada di dalam dusnya itu. Handphone saya hilang, Pak. Nomornya ini. Itu bisa dilacak, teman-teman. Karena dalam pelacakan detection lokasi, apa itu tadi Bang Ain namanya? Device Notifikasi. location. Ah, Device location. device location itu bisa dilacak. Ya, yang penting ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan repot. Dari sinilah bisa terungkap siapa pencurinya, sudah berapa kali dia mencuri, ya kan? Itu ketahuan semua nanti. Ya, inilah ya kalau dikasih apa namanya tugas harus melayani masyarakat. Jangan justru yang gampang-gampang dipersulit. Alah, yang sulit-sulit jangan yang sulit-sulit jangan tambah dipersulit. Jangan dibolak-balik. Yang mudah dipersulit, ya kan? Yang sulit makin sulit. Ya masyarakat yang bingung, Bang Ai. Iya, Mister. Gitu. Mungkin teman-teman juga mungkin ada pengalaman-pengalaman ya. Silahkan pengalaman teman-teman ya yang ada pengalamannya. Ini enak suenah. Tadi saya naik. Saya ngomong apa nih? Enak suenah. Tadi saya naikin. Tapi dia, aduh kok nggak enak bahasanya ya. Enak suenah tadi saya naikin. Tapi nggak ngomong. Kenapa kamu dinaikin nggak ngomong Enah? Sekarang minta naik lagi nih Enah ini. Enah karena Sinyal sih nggak, ini. Mister? Eh? Sinyal nggak? Kayak siapa? Kayak Prof. Nggak tahu ini. Ini Enah Karsnasih. Minta dinaikin. Setelah saya naikin, dia turun. Saya nggak tahu nih. Ini saya naikin lagi. Setelah itu, dia turun lagi. Hmm. Apa bahasa saya yang salah itu? Coba Bang Ayat coba diterjemahkan. Apa ya? Itu juga keluh jadinya kalau ngomongin naik. Apalagi cewek lagi. Izin Mister, Iya, iya. mungkin dia naiknya itu kepencet, Mister nggak sengaja. Mungkin. Loh aku tuh tidak mencet apa-apa kok. Dianya Dudu, kayaknya, Mister. dudu Mister sing mencet. Dewe sing mencet, Mister. Oh, Mungkin dia orang rajin pencet-pencet gitu. aduh, Oh, maha. kayaknya mau ini kali, mau ngencet yang itu lope-lope, Mister. Mau tap-tap, kepencet yang bagian situ, Ya, Mister. ya, betul. Saya juga sering, Mister. Ini dari Nita Rumambi. Sekarang minta dinaikin. Berarti enak, Mister. Loh, piye lagi? Malah ke sana ini. Piye kical lagi. Coba nih baca Bang Ai, Nita Rumambi nih. Bentar, ini scroll, Mister. Banyak banget yang nulis ke bawah. Sekarang minta dinaikin berarti enak, Mister. Apalagi di malam minggu lagi tafsirannya macam-macam jadinya. Untung saya nggak belajar ilmu tafsir. Ya. Itu coba teman-teman punya bahasa nggak? Bahasaku ya begitu itu.
Coba diunggahke ning nggone Komal iki bahasa Indonesiane apa? Enak dipakai bahasa Inggrisnya diapin di koma lah itu udah lebih netral. Aku takon Lilian nih. Coba bahasa Indonesianya dinaikin di Komal itu kan bahasa simpelnya apa? Maaf Mister, kegigit. Lho lah sapa sing gigit? Piye ki? Coba. Enak. Maaf Mister. Atau nih, maaf Mister, kedigituin. Ah, gimana sih ini? Enak ini. Endi sih, Mister? Ini loh ada tulisannya ini. Maaf Mister, kegigit tuh kegigit. Kedigit pas tap kedigit. Kepencet tuh maksudnya kan Oh, Mister. kepencet, Mister, waktu tap-tap layar itu, Mister. Ngono loh. Tolong nih teman-teman, tap layarnya jangan pakai jempol, pakailah jari kaki. Ya hancur atuh HP-nya. Coba nih, ada Cafe Melon ini, coba dibaca, tolong. Lilian jawab nih, bukannya dinaikin malah ditaikin nih piye iki? Coba. Terlalu besar jempol. Makin ngawur. Iya. Oh, bilang sih up to Komal. Oh ya, up to Komal aja ya. Enak ya bahasanya ya. Up to Komal ya. Oke. Di up. Oke, up to Komal aja lah ya. Nah, tadi kan itu bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Ini enak ini dinaikin ya toh, dinaikin malah nggak ngomong. Loh, coba itu kalau bahasa malam mingguan itu kemana-mana loh itu. Enak. Ada orang lain yang ngomong, itu loh enak dinaikin Mr. Z. Aduh. Jadi kemana-mana kan? Ya nggak? Ayo nah, jangan kapok nah. Naik lagi nah. Nanti tak pakai bahasa yang bagus nah. Tuh, tambah lagi nih, dinaikin Mister di komalnya. Wah, lebih seru lagi, Mister. Iya, ya lebih baik di Komal aja lah ya. Di Komal. Mana tadi itu Mbak siapa itu? Mbak Nisa itu kok tiba-tiba hilang ya? Hah? Pasti malam mingguan nih Mbak Nisa ini nggak mau naik nih Mbak Nisa. Ya. Saya cari kopi pahit juga nggak ketemu nih. Gimana nih? Hah? Bang Ai, kopi pahit kemana? Keliling ya? Iya kayaknya nih. Oh, Katanya udah di sini nih, watching room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kan? Baru pulang dari besekan. Kalian. hari ini Selamat ada besek malam, berapa? Bang Alip, Abah, Lilian, Mr. G dan Bang A. Malam Bang Kopi Pahit. Saya duluan naik tadi, padahal saya belum ngucapin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. G, Bang Ai, Mbak Lilian, Abah, Bang Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Alip, wabarakatuh. apa kabar Bang Alip? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Alip. Sehat-sehat aja, Bang Mul. Halo Bang Kopi Pahit. Halo. Dapat besek bagi-bagi dong kerupuknya. Biar bisa celup-celup. Kerupuk lagi. Hari ini dapat info apa? Jadwal Jadwal apa? jadwal MBG yang kemarin tuh.
Ya belum lah, belum lulus. Senam MBG. Itu Abah katanya lagi nyariin tuh. Abah, ini ada Bang Kopi Pahit nih, katanya mau konsul Gimana? aerobik Konsul kaki. Masih lama itu lulusnya. Abah, sekalian daftar, Bah. MBG loh. Hmm. MBG, MBG lansia. Kita udah Iya. waktunya daftar, Bah. Iya. Coba dimasukkan ya, didaftarkan. 60 tahun ke atas kategorinya. Korupsi saja ditambahin kan udah biasa, pejabat aja pada korupsi, masa masyarakat mau MBG nggak boleh korupsi? Boleh dong, bisik-bisik. Takut dibilang bayi tua lagi. Apa? Bayi tua. Tak- Oke, 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 Bang Kopi Pahit. Ternyata lokasi handphone kalau sudah di Celebrate tuh ketemu semua nih. Nah gitu. Iya. Sayangnya kemarin tuh nggak diangkat. Sayangnya kemarin nggak diangkat. Pada saat itu ada di mana itu nggak diangkat. Itu. Maksudnya nggak ditanya-tanya hakim. Iya, iya. Karena kan lokasi itu menentukan apakah dia memang berada di lokasi saat kejadian atau tidak. Kan begitu, Pak Kopi. Iya. Mungkin udah di list kali, ini kamu jangan nanya ini, kamu nanya ini aja gitu kali. Oh. Boleh nggak kira-kira kalau nggak ditanya tapi jawab gitu? Nggak ditanya tapi jawab, boleh nggak? Nggak tahu juga ya itu. Memberitahu gitu. Memberitahu, udah diberitahu juga nggak diakuin kan? Oh, iya. Kan sudah diberitahu ada pelaku lain katanya, tapi nggak diakuin. Tapi anehnya begitu ada pelaku lain, Pak, ya buktikan. Itu kata si apa? Kata si kuman-kuman itu. Alhamdulillah ya hari ini nggak ada kuman, teman-teman. Kumannya Oh, sudah steril. ya sudah steril atau sudah kehabisan akal ya. Sudah Ya, pada saya sudah taubatan nyiapin nasuha. itu, Mister. Hmm? One Push HP. Nah, konsentratnya itu tuh, Mister. Apa? Obat kuman, Mister. Obat anti kuman. Oh, kuman ada tapi nggak berani typing. Iya pasti semprot langsung. Iya. Ayo kuman-kuman silahkan tapping langsung hilang kamu. Rugi kamu nggak nonton. Oke, disinilah sebenarnya menentukan apakah di sini tadi yang di apa tadi namanya notifikasi lokasi ya. Di sini sebenarnya bisa menentukan apakah pelaku itu ada di lokasi, yang terduga itu ada di lokasi saat eksekusi. Oh, kumannya lagi konsen persiapan 17-an. Baru tanggal 1 sudah memikirkan tanggal 17. Kita ucapkan dulu selamat datang ada Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mr. G. Selamat malam semuanya, Bang Ai, Mbak Lilian, Kopi Pahit, Bang Alip, Abah, Selamat malam. dan Malam Bang Agus. selamat malam semuanya. Selamat malam, Bang Agus. Ini teman-teman, saya kasih tahu ya.
kan waktu di persidangan ini fakta persidangan loh ya. Fakta persidangan waktu itu Celebrate ini tidak ada ahlinya, betul? Betul, betul. Tidak ada ahlinya karena yang membacakan adalah saksi dari pihak kepolisian. Oke. Sementara banyak pertanyaan di situ harusnya. Sehingga muncullah kalimat yang namanya handphone siapa? Kalau demikian dijawablah handphone setan. Nomor siapa itu? Nomor setan. Nomor 3 itu nomor setan. Ternyata teman-teman hasil Celebrate nomor itu ada. Bahkan kita dapatkan ini jauh sebelum kejadian. Nih. Ya, jauh sebelum kejadian ini. Artinya yang jauh saja bisa dikeluarkan atau bisa dimunculkan. Bagaimana dengan yang dekat? Di sini tertulis apa, Bang Ai? Mana Bang Ai-nya? Ini tertulis di situ 6 Juni 2025. Ini Silakan, lupa silakan, gak unmute. Ya, silakan. ini tanggal ada WA di tanggal 6 Juni 2025 dari Raja Gadai. Katanya ada barang yang digadaikan belum dibayar, udah tenggat waktu. Itu kalau nggak salah bunyinya begitu, Mister. Ya, artinya apa? Ini bulan Juni. Bulan Juni aja keluar. Bisa di-celebrate ya, Bang Ai? Betul. Oke. Bagaimana dengan yang baru-baru, Bang Ai? Kalau yang lama aja bisa, apalagi yang lebih baru, Mister. Tuh. Ini teman-teman, ini hasil Celebrate kan? Ya, jadi ekstraksi dari SQL Lite itu, Mister. Yang kemarin dijelaskan tuh ada Message Store. Nah, ini konten Message Store tuh hasilnya bisa dilihat pesannya apa. Oke. Oke. Dari sini nomornya ketahuan nih, ya kan? Iya, ada. Nomornya siapa yang masuk, diterima nomor siapa kan, begitu kan? Iya. Ini yang menerima nomor apa? Bentar. Itu agak kurang jelas, Mister. Mata saya udah. Bentar. Ini, Pak. Anda maksudnya Telkomsel atau nomor lain? Ya, saya cek dulu, Mister. Mr. Ji, ini kerjaan puslapor semua kan? Iya. Ada Nah, juga. selama dalam persidangan itu ada dari puslapor nggak yang diterangkan? Ya, silakan nanti tanya sama Bang Ai. Nomor trafficnya 851 from partisipannya 851 from 851. Hanya ada from-nya, Mister. From berarti Pengirim. Itu tujuannya siapa nggak ada di sini, Mister. Laporan ini. Oke, nanti ini ya. Ini kepada siapa ini? Nah, ini yang menarik. Kepada yang terhormatnya itu namanya bukan namanya Ririn, tapi Adwes Taruri Gumilang. Nah, Kan? Antik kan? Jadi Raja Gadai ngirim ke nomor HP-nya Ririn, tapi kepada yang terhormatnya Bapak Adwes Taruri Gumilang. nah, Kami dari Raja Global Indramayu Kota ingin memberitahukan bahwa barang Xiaomi Redmi tapi ini nominal kan transaksi di handphonenya 1,5 juta 1.100.000 sudah jatuh tempo. artinya ini kan dari handphonenya Ririn kan? Iya, dari HP-nya Ririn. Oke, artinya Tapi yang gade atas nama orang lain.
Oh, artinya orang WA aja di tanggal itu aja masih bisa dikeluarkan kan? Iya, Oke. Artinya apa lagi? Artinya ini yang begini ini kan Anda paham nggak Bang Ai sekarang ini? yang mana Mister? Ya semua ini yang diceritakan ini. Artinya yang bisa menjelaskan ini adalah ahlinya atau orangnya. Ya harus ahlinya Mister yang Nah, menanyakan. gitu. Bagaimana pertanyaanmu tadi, Bang Kopi Pahit? Ya, ini kan berarti kan ada hasil yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri kan. Apakah data-data itu sampai ke persidangan atau tidak, atau sebagian, atau tidak ada sama sekali, Bang Ai? Gimana Bang baik? Jadi ini Selebrate sebenarnya kalau yang di HP ini, Ririn dan Prio itu ya kan dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri. Nah, betul. apakah itu diserahkan kepada Deskrim apa namanya Polres sehingga sampai ke persidangan nggak kira-kira? Ada atau tidak? Kalau dibilang ada. Ini kan apa ini yang di dokumen dakwaan itu kan dilampirkan tuh lapor berapa 6663. Nah, ada berita acaranya. Nah, yang mencurigakan adalah format report celebrate-nya, Bang Kopi Pahit. Itu. Karena laporan celebrate itu tidak seperti yang ada di dalam dokumen yang dijadikan satu sama dakwaan. Berbeda formatnya, Bang Kopi Pahit. Itu yang mencurigakan. Jadi seakan-akan ada yang dicomot-comot informasi yang dari hasil celebrate. Contoh nih misalkan WA yang tanggal 6 Juni ya tadi, bulan Juni di 2025 ada, tiba-tiba loncat WA-nya itu di tanggal 8 September. Nah, kalau berhasil diungkap ini, kenapa yang WA antara Juni sampai September nggak ada? Dan ini WA 2 ini nggak ada relevansinya sama perkara semuanya. 2 WA ini. Nah, memang Budi nggak pernah chatting sama, Ririn nggak pernah chatting sama Prio. Ririn nggak pernah chatting sama Budi di Sama WA istrinya. selama 2 bulan, 3 bulan itu. Kan nggak mungkin kan? 2 HP itu ya? Kenapa? 2 HP yang dilakukan Nggak, itu tuh. ini baru saya baca yang punyanya Ririn. HP-nya Ririn nih. Hasil celebrate WA-nya Ririn. Itu Prio jadi ya belum. cuma 2 pesan WA itu. WA tanggal Juni, tanggal 6 Juni. Ya, itu tadi Gade tadi itu yang ditampilin Mr. G tadi itu. Lalu loncat berikutnya itu tanggal 8 September. Kalau HP korban bisa. HP korban nggak tahu statusnya sampai sekarang. Itu kan harus barangnya, Pak. Kalau barangnya ada bisa, Pak. Tapi kalau barangnya nggak ada nggak bisa. Oke, sekarang kalau Ririn kan punya istri kan, punya ibu kan dia. Itu harusnya kan terpantau lah ya, ada atau tidak kan. Tuh, kalau Prio ya punya saudara gitulah ya, punya teman juga. Itu kan harusnya tersaji kan ya. Iya, emang Walaupun WA tidak. sama istri nggak ada selama 3 bulan itu. Itu kan juga pertanyaan aneh kan? Ya kalau enggak ambil HP istrinya, makanya saya bilang itu saksi-saksi itu dimintain enggak HP-nya Lain, tapi nggak ada proses ekstraksi. Jadi ya terhadap enggak apa HP-nya dimintain istri nggak aja, ada cuma ekstraksinya. dilihat-lihat WA-nya gitu doang gitu ya. Mungkin. Yang jelas itu kan diambil penyidikan waktu selesai sidang dikembalikan kan? Yang dikembalikan ada daftar HP-nya istrinya si siapa? Si Rin, mantan istri ya, Sela, kemudian HP-nya Niko, sama HP-nya Evan, seingat saya itu yang dijadiin barang bukti. HP-nya Jul enggak? Enggak. Kenapa Jul enggak?
Itu makanya kalau Evan diambil kenapa Zul enggak, itu juga pertanyaan bagus tuh. Tapi diambil tapi nggak di celebrate ya nggak tahu. Iya, itu juga satu yang mencurigakan lagi. Kenapa udah diambil, udah disita, kenapa nggak di HP Kalau maknya Ois, HP-nya Mois enggak juga. nggak aja coba dua dicek lagi deh Bang Kopi White ke SIPP. Karena saya ingat saya itu kemarin yang saya dengar ya, saya belum baca di SIPP-nya lagi, perlu cross check ulang. Tapi yang saya dengar 3 itu yang dikembalikan sama hakim, perintah hakim ketika membacakan putusan tuh. Dikembalikan ke pemilik. Itu 3 HP itu yang saya dengar. Mungkin lebih saya nggak kurang tahu ya. Baru yang dicek ulang. diekstrak 2 HP kan. Yang diekstrak HP-nya Ririn sama Priyo aja. Nah, itu masalahnya. Lah untuk apa diambil tuh HP-HP yang lain? Harusnya kan untuk apa ya? Persesuaian, harusnya kan Iya. dilakukan ekstrak berapa HP tadi. Iya, Salah satu ya yang sudah contoh. disita itu harusnya dilakukan ekstraksi semua, Mister. Ya Ya, salah kayak satu Budi, kayak contoh. kayak Budi misalnya kan dia punya saudara. Nah, yang saudara Budi itu yang menjadi saksi kan wajib dong diselebrate. Apakah di situ ada percakapan dengan Budi karena HP Budi Iya, tidak bisa ditemukan begitu, betul. ya kan? Siapa aja Niko, siapa lagi saudaranya Jul, Emma, siapa lagi misalnya berhubungan, ah, apa tuh namanya itu sepupunya yang lain misalnya kan? Gak usah jauh-jauh, stop dulu Bang Kopi Pahit. Gak usah jauh-jauh. Ini kan karena ada kesaksian dari Sheila. Sheila itu kan mengatakan bahwa berkomunikasi melalui video call dengan Ririn. Kalau dia komunikasi video call dengan Ririn, artinya HP Ririn dan HP Sheila tersambung. Kemudian itu dijadikan sebagai alat bukti, ya, sebagai alat bukti. Karena dijadikan sebagai alat bukti, kemudian HP Ririn nomornya berubah, tinggal dicocokkan. Nah, HP Sheila itu penting pada saat itu. Benarkah ada hubungan komunikasi? Nah, nomor berapa yang berhubungan dengan Sheila? Kemudian jam berapa berkomunikasi, kan kelihatan kalau di ekstraknya. Nah, begini supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Sekarang dicocokkan dengan CCTV itu nggak cocok, gitu loh. Iya, selanya kan masih hidup. Ambil tuh HP-nya di celebrate. Kalau memang susah untuk dari HP Ririn itu kan, Hmm. itu aja. Kalau mau dilakukan sungguh-sungguh itu jujur ya, jujur, benar. Saya rasa apa yang tidak mungkin sehingga tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan publik, tidak menjadi keributan, kegaduhan, kecurigaan. Ini kan akhirnya bergibah, seolah menjadi fitnah. Nah, itu kan yang nggak boleh kan. Iya. Nih ada pertanyaan di sini. Pak Mul, ingatkan Pak Mul soal HP Amel yang ketangkap sinyal di pertigaan, ya Pak Mul. Nah iya, nah itu kita kan nggak harusnya begini nih celebrate. Tapi memang saya nggak paham ya, apakah polisi atau penyidik itu tidak melakukan karena tidak ada biaya ya, atau memang nggak mau melakukan gitu. Kalau demi kebenaran itu Pak, biaya itu pasti muncul Pak. Demi kebenaran, ya toh, itu pasti harus ada kemauan. Tapi kalau faktanya adalah demi pembenaran, nah itu yang repot Pak. Iya, kejadian-kejadian ini akan selalu terus ada kalau tindakannya begini, penanganannya terus menerus. Nah, bagaimana kan masyarakat Indonesia akan merasakan aman dan nyaman oleh aparat-aparat itu yang kita anggap sebagai pelindung masyarakat, penjaga masyarakat, pengayom masyarakat. Ulangi apa saja tadi, masyarakat itu tadi. Bagaimana kita masyarakat merasa aman dan nyaman karena kita kan berlindungnya kepada aparat penegak hukum, polisi misalnya, ya kan, merasa terlindungi, ya kan. Harusnya itu kan salah satu tujuan apa aparat penegak hukum ya, polisi misalnya tuh
menjaga keamanan ketertiban masyarakat kan, Mr. Ji. Ya, Nah, itu salah satunya itu misi dan visinya itu. Kalau nggak ada itu ya untuk apa dia ada institusi itu? ya. Bubarin aja. Nah, bener itu kata Bang Kopi Pahit. Penyidik polisi pada umumnya itu sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Mm-mm. Dan yang keempat adalah penegak hukum. Mau jadi Mm-mm. pelindung, bagaimana cara melindunginya, kan begitu, ya enggak? Mau mengayomi siapa, kan begitu, ya kan? Mm-mm. Yang butuh pengayoman. Nah, melayani siapa? Melayani masyarakat. Itu harusnya kalau polisi semua di Indonesia memahami apa arti mengayomi, apa arti melayani. Tentu saja polisi akan sadar diri karena polisi sejatinya itu dari masyarakat, ya untuk masyarakat. Hanya dengan polisi itulah dia diberi wewenang, tapi tidak boleh menyalahgunakan wewenang itu. Ngono loh. Mm-mm. Betul. Jadilah orang amanah, apalagi sudah ditunjuk sebagai aparat penegak hukum. Hidup itu sementara, ya. Jangan menghasilkan duit yang tidak amanah, ya kan? Itu duit ya hanya masuk sampai tenggorokan, sampai terlepas. Nggak ada artinya itu jadi tai, jadi dosa, mendarah daging ke anak cucu. Oke. Oke. Bener nggak Mas Serji? Bener, tapi jangan disebut-sebut yang tadi itu ya. Karena akan melahirkan generasi baru, anak-anak yang ya bagus lah. Oke, ini saya kasih tahu nih teman-teman semuanya. Polisi-polisi di mana saja berada, mau pangkat apa saja, mau jenderal maupun sampai di tamtama. Saya kasih tahu, ketika Anda semuanya masih diberi wewenang, jangan pernah sekali-sekali menyalahgunakan kewenangan itu. Jangan pernah. Ingat, pada waktunya nanti Anda pensiun. Ketika pensiun, mungkin orang akan mengingat semua itu. Halah dulu, halah dulu, halah dulu. Untuk itu ya, saya mengingatkan saja. Gunakan kewenangan itu untuk memberikan apa? Memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Jangan pernah berpikiran lain. Sejatinya kewenangan itu jika disalahgunakan, maka suatu saat nanti ketika Anda kehilangan kewenangan itu, maka Anda nggak ada apa-apanya. Makanya, ini contoh nih, masih bisa ngomong begini, karena apa? Enjoy. Kenapa? Karena ketika diberikan amanah, ketika diberikan wewenang, gunakan dengan baik. Ya, orang itu ada salahnya, betul. Tetapi kesalahan itu jangan dipertahankan. Belajar dari kesalahan itu untuk menjadi lebih baik. Ngono loh. Betul nggak, Bang Agus? Betul nggak? Ya betul, Mr. Ji. Itu berarti kan mereka melanggar sumpah jabatan, melanggar janji yang waktu diangkat itu kan pasti Mr. Ji tahu itu ada janji, ada sumpah, dan semuanya kalau terjadi seperti itu berarti kan dilanggar. Kalau dilanggar kan ada sanksinya, Mr. Ji. Kalau dilanggar ada sanksinya. Masalahnya ini sekarang udah nggak takut dengan sanksi-sanksi.
Saya harus Iya, mengingatkan, Mr. Ji. mengingatkan yang jauh. Pada saatnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nih saya kasih tahu nih ada yang mau pensiun ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian akan pensiun. Apakah bisa wewenang itu ada terus? Kan tidak, ya, kan tidak. Makanya ketika diberi wewenang, jadikanlah itu sebagai ladang amal. Ketika punya wewenang, jadikan itu sebagai ladang amal. Dengan ladang amal itulah Anda gunakan wewenang itu. Jangan justru melawan, menggadaikan kewenangan itu. Hati-hati deh pokoknya, hati-hati. Karena sejatinya amanah itu luar biasa. Apalagi dengan 4 tadi ini. Bagaimana orang minta dilindungi, kemudian kita lindungi. Oh, luar biasa itu. Bagaimana orang minta diayomi, terayomi orang itu. Alhamdulillah ada Bapak. Ada kalimat itu tuh merinding. Orang minta dilayani, kita layani dengan baik. Terima kasih Pak, alhamdulillah ketemu Bapak. Ngeri itu. Kalau itu semua sudah diucapkan oleh orang-orang yang merasa kita lindungi, kita layani, kita ayomi, banggalah kita itu. Ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau jadi sahabat Kapolri, maka teman-teman harus berani mengkritik apa yang dilakukan oleh polisi-polisi itu. Kalau dia tidak baik, kita sampaikan, Pak itu nggak benar. Ingatkan kepada mereka agar ke jalan yang benar. Ada beberapa hari yang lalu, teman-teman, saya sedih. Seorang kasat narkocoy ditangkap. Kasat narkocoy yang seharusnya memberantas narkocoy, tetapi menjadi bandar narkocoy. Lah terus piye ngono iku? Kok aku nggak sampai pikiranku ke situ ya? Kasat narkocoy yang seharusnya memberantas narkocoy di wilayahnya justru menjadi bandar narkocoy. Teman-teman boleh cari kok beberapa hari yang lalu wilayah Jawa Tengah loh itu. Gitu. Silakan Bang Alip, bagaimana menurut Bang Alip? Bang Alip Kaya dulu, itu Mas kopi Sergi. pahit. Pengen cepat kaya, tapi duit tidak berkah. Makanya saya bilang uang itu cuman sebatas kerongkongan tuh yang dimakan. Sisanya apa? Nggak ada apa-apanya. Nah kadang manusia ini kan pengen berlebihan. Hidup pengen hedon, pengen seperti orang. Tapi dengan jalan yang salah. Itu kan. Ngalip. Sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara. Ya, kalau kita bicara mengenai tentang tindak tanduk segala hal yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang menyalahi aturan dan gimana ya? Saya dulu sering sekali bernarasi tentang oknum-oknum itu gitu kan. Cuma karena memang sering perjalanan waktu, ternyata tidak juga adanya perubahan gitu kan. Jadi capek sendiri gitu loh. Sementara Oh, para praktisi, tadi bukan Tegal ya. Mohon maaf ya, tadi bukan Tegal, Tangsel. gimana Mister J? Lanjut. Tadi Tangsel, bukan Tegal. Iya Tangsel. Kalau itu kan Kok skalanya sinyalnya masih nggak kecil bagus ya? sebetulnya.
skalanya yang di Tangsel masih kecil Ya, dibanding sama sama peristiwa Teddy Minahasa kan. Teddy Minahasa tuh kelasnya udah kelas-kelas berat gitu, ya kan? jangan jangan besar kecilnya kewenangan itu loh. Jangan besar Hmm, kecilnya. iya, ya, kewenangannya ya. Jadi ya menyalahi tugas jabatan gitu, Mister Ji. Jadi penindakannya pun terkait dengan pihak kepolisian itu saya pikir masih masih belum ini ya, belum belum benar-benar menimbulkan efek jerak. Ya kan terkadang mereka hanya dimutasi, kemudian demosi, terus sedikit yang PTDH gitu loh. Gitu Mister Ji. Oke, oke, oke. Ini nggak tahu sinyal saya putus-putus ya teman-teman ya. Enggak, bagus. Bagus nggak sih? Di saya sih bagus, nggak ada masalah. Jadi Tes, tes. Mister Ji, saya ingat Mister Ji, waktu Kapolri pertama, waktu awal-awal dilantik, si Sigit ini, itu kan merubah apa ya paradigma, mesederhanakan aturan kepolisian itu supaya mudah dipahami oleh aparat di bawahnya kan, sampai ke tingkat bawah. Adalah apa istilahnya presisi ya, presisi. Nah itu presisi. Saya masih ingat benar itu. Bahkan dia pernah mengatakan kalau tidak bisa ditangkap apa Bang Alip, tangkap ekornya, pegang kepalanya gitu, kira-kira gitu. Apa itu? Lupa saya Bang Alip. Nah itu saya sangat tersanjung dulu bahwa oh, bakal ada perubahan besar-besaran nih kan. Nih, saya Perubahan. tahu. Eh, iya, saya kasih tahu. Ikan busuk itu, ikan busuk itu, itulah ya. Tidak ada yang salah dari ekor-ekornya itu. Yang salah adalah pimpinannya. Itu bagus waktu itu. Tapi selanjutnya itu ya susah juga. Ini ya teman-teman ya, saya mengatakan tadi ya, kewenangan itu sebatas Anda, mereka-mereka atau polisi-polisi itu sedang bertugas. Bertugas. Maka gunakanlah kewenangan itu menjadi ladang amal gitu kan. Tetapi di sini justru lihat nih, teman-teman juga banyak kok ini beredar ini. Nih, Kasat Res Narkoba Polres Tangsel ditangkap. Justru ya dia ini malah terlibat. Ini yang repot. Nah, namanya menyalahgunakan wewenang. Ini aja ini cerita begini saja ini mereka sudah dihujat sama masyarakat di sana ini. Bagaimana nanti kalau dipecat, dipensiunkan? Nggak akan mungkin dipensiunkan, pasti dipecat ini. Dipecat kemudian dipidanakan, udah nggak ada gunanya. Terus masyarakat bilang apa? Rasain lo kan begitu. Nah ini contoh, contoh. Nah jangan bilang, weh luar biasa. Nggak ada yang luar biasa ini. Ini contoh begini nih. Nah beberapa waktu yang lalu Kapolres gila nggak? Ya kan? Sebelumnya Kapolda gila nggak? Bukan persoalan besar kecil, uang, dapat uang atau apa, bukan itu. Tapi niat untuk menyalahgunakan wewenang itu sudah mulai di situ, gitu loh. Nah sekarang saya ajak nih teman-teman nih yang masih aktif-aktif di sana-sana itu, mulailah gunakan sekarang kewenanganmu, ya kewenangan kamu-kamu semua itu menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat itu sebagai ladang amal. Banyak kok polisi-polisi yang baik, banyak. Jangan tergoda gara-gara begini, ya, ya. Yang nembak anak SMK di Semarang nyatanya gak dipecat, Mister Z.
Ya tergantung, orang nembak itu karena kesalahan menembak, bukan karena dia melakukan ini kan. Saya tidak tahu gitu ya urusannya mereka-mereka itu ya. Jangan ditanyakan kepada saya. Itulah yang saya maksud ya. Amanah itu dijaga. Ya. Kita sebenarnya nggak benci kok sama polisi, itu nggak benci. Sepanjang dia bertugas. Sama polisi itu nggak benci. Bertugas dengan baik. Nggak ada kebencian itu. Yang kita nggak suka itu oknum-oknum itu loh. Tapi oknum kok banyak sekali, terus gimana caranya itu, ya kan? Bagaimana caranya? Aku benci. Ya silakan kalau Anda benci. Benci kepada siapa? Nanti kalau didatangi sama polisi senyum-senyum, bikinkan kopi, kan repot. Yang kita nggak suka itu karena perbuatannya. Tetapi pada tugas pokoknya dia adalah pengayom, pelindung, pelayan. Kalau ada perampokan, tangkap perampoknya. Jangan lama-lama di rumahnya orang yang kena perampok itu. Ini teman-teman saya kasih tahu ya. Ini pengalaman saya. Begitu di TKP, cus orang kerampokan. Orang namanya kena musibah, tanya aja jam berapa. Jangan lama-lama di situ terus nanya, terus akhirnya Pak minum apa Kak? Minum air putih, kopi aja. Kamu apa? Kopi. Kamu apa? Kopi. Akhirnya ngopi di situ. Saya kalau ada begitu gak suka. Kamu tugas kan langsung pergilah kau dari situ. Bertugas sana pergi. Jangan di situ terus sambil ngopi nanya-nanya terus pusing orang. Gitu. Jadi ketika ada TKP, ada orang kerampokan, udah digambar semua sudah selesai, ya sudah pergi. Jangan duduk. Begitu duduk dicerita nanya ini nanya sini, artinya tuan rumah mikir kan, namanya orang sini itu kan gitu. Mau minum apa Pak? Itu orang spontan. Satu dibilang kopi, yang satu bilang aku teh ya, yang satu bilang teh susu, aku Milo. Ngerepotin namanya itu. Anda ada semua itu kalau sudah sampai di TKP langsung set, tap, foto cepet, pergi. Supaya nggak ditawarin, jadi jauh-jauh itu ditawarin itu. Mau minum apa dek, mau minum apa pak, mau minum apa mas, akhirnya wah malah disuguhi, orang lagi susah. Ini contoh nih ya, itu tidak pernah saya lakukan ya teman-teman ya, langsung tes gitu aja. Kerja itu begitu. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana, satu sudah nanya, yang satu pergi, ada lagi yang datang, nanya pula yang sama. Satu lagi pergi, ada yang datang lagi, sama juga. Loh lah, ini orang yang di rumah itu, piye to ki pitu polisi kok takon kabeh, kan begitu. Orang lagi susah, orang lagi kena musibah, ya sudahlah tahu diri lah. Gitu. Ya kalau ada begitu tuh ya, kalau ada begitu tuh, saya datang, ngapain kau di sini? Pergi sana, kerja. Ya kan orang kalau pergi dari situ artinya kan polisi tadi datang, terus pergi melacak itu. Jangan malah duduk di situ ngopi sambil udut. Udutnya habis, kasih tahu tuan rumah. Anu yo, rokok yo, itu kacau. Udah hilangkan semua itu, ulangkan semua itu. Kamulah yang harus melayani, bukan masyarakat yang melayani. Oke ya, sudah saya omongkan ya. Saya sampaikan itu artinya apa? Itu mungkin lebih baik. Karena itulah yang disukai sebenarnya. Yang tidak disukai, ya itu tadi yang tidak disukai itu. Bukannya kerja malah ngobrol di situ. Ya, teman-teman juga sedang begitu, tak ada sesuatu, tak apa, nih, pergi kerja. Besok kasih tahu. Bu, sudah ketangkap, Bu. Bu, sudah aman, Bu. Bu, sudah diamankan, Bu. Wah, itu senang sekali tuh. Nah, ada kata-kata tuh. Terima kasih, Pak. Wah, mantap tuh. Makasih, Pak. Nah, itu mantap. Makasih, Pak. Nah, itu mantap.
Kalau ada yang bilang begini, hampir setahun ini sudah ditangani kok nggak selesai-selesai ya. Itu sedih aku. Setahun kok nggak selesai-selesai gitu. Harus tas ya, tas gitu. Ini tadi ya saya bilang pada teman-teman ya, ketika ada seseorang sudah menjadi pejabat, ini pejabat nih, ketika menjadi pejabat, amanah itu pejabat ya. Ya begini-begini juga mantan pejabat, pernah juga jadi pejabat. Kalau sudah jadi pejabat, jangan aneh-aneh tuh, akhirnya ditangkap tuh. Ditangkap karena apa nih? Diduga terlibat peredaran narkocoy. Tanggal berapa tuh? Tuh, Juli 2026. Miris nggak? Miris apa enggak teman-teman kalau begini? Ayo Mr. G, Mr. G. Tapi kenapa selalu ada di Jabar, Mr. G? Jabar itu karena di sana ada julukan Bandung Van Java, Paris Van Java. Bagaimana Abah? Abah, bagaimana ini Abah? Kalau begini Abah, amanah kok jadi begini Abah? Ya, itu memanfaatkan jabatan dan terlena bahwa dia itu bukan harus membantu menjadi mengedarkan, tetapi harus memberantas. Lagi lupa daratan sepertinya. Tapi ya Oleng. sesuai dengan perbuatannya, ya kan? Udah etik, tetap juga diproses secara umum. Ya, biar merasakan juga. Itu semoga yang lain itu tidak menjadi oknum-oknum berikutnya seperti itu. Oke. Abah kalau begini Bah, masuknya di peradilan umum ya Bah, bukan peradilan militer ya Bah. Ya. Etiknya ya di internal mereka lah, sidang etik ya. Kalau peradilannya peradilan umum lah. Oke, peradilan umum ya teman-teman ya, sama dengan yang lain-lain, dianggap sebagai pengedar, udah itu aja. Jangan dilihat ininya jabatannya, pengedar itu. Udah nggak jelas itu kalau begini, ya. Oke, tuh teman-teman ya. Ada macam-macam nih, ini baru kasatnya. Ada juga pernah Kapolres di Nusa Tenggara, apa ya? Bima Kota kalau nggak salah ya, Bima atau Bima Kota itu. Kemudian Kapolda Jatim yang baru sehari kalau nggak salah. Itu dari Mungkin Pak itu Kapolda terlalu mana itu? menjanjikan, Siapa sih lupa kayak aku Pak namanya. TM juga dulu kan kena sanksi juga Pak TM. Ya, iya. Ini artinya teman-teman ya. Saya menghimbau aja lah. Jadi kalau ada warga masyarakat yang selalu bersuara antipati, kemudian nggak peduli, ya karena ini sendiri, perbuatan mereka sendiri. Begitu, perbuatan mereka sendiri yang tidak bisa menjaga tadi, yang namanya menjaga amanah, ya, menghargai wewenangnya, menghargai kewenangannya. Ada lagi nih yang lain-lain banyak sekali, ya, menelantarkan. Ada juga yang menelantarkan istrinya, ada yang menyekap istrinya, istri keduanya, ada kemarin tuh. Ada yang menganiaya, bahkan istrinya sendiri disuruh bikin ngeracik narkocoy, kan gila itu. Aneh-aneh semua ini, makanya teman-teman teruslah bersuara. Ya termasuk kita ini harus bersuara, ya. Kalau nggak bersuara ya, bagaimana kita membiarkan
membiarkan itu terjadi di depan mata kita kan. Nggak boleh tuh. Begitu kawanku. Bagaimana menurut Bang Alif? Mr. J, ada juga yang perkosa, korban perkosaan, Mr. J. Ya, banyak sekali di Medan, harusnya melindungi ya kan, harusnya melindungi malah melakukan. Ada temannya lagi bukannya mencegah malah membiarkan. Masalah itu. Gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu tadi 3 tadi ya, sebagai menyadari dulu bahwa polisi itu 3 yang harus dijaga. Apa itu? Sebagai apa Anda itu? Sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Sudah 3 itu aja, nggak usah aneh-aneh. Sebagai pelindung saya melindungi siapa, sebagai pengayom saya mengayomi siapa, sebagai pelayan saya melayani siapa. Gitu aja prinsip. Begitu. Kita sapa dulu ini Bang Alif, ada teman baru kita, silakan. Ya, Mr. Bright, monitor. Dari tadi di mute ini. Monitor Bang Bright. Halo. Biarin mungkin lagi malam mingguan. Oke. Bang Agus, silakan Bang Agus. Malam Alif. Nih, saya pengen kembali ke topik nih. Kalau kita melihat yang terjadi di Indramayu ini kan seolah-olah konspirasi gitu ya. Saya khawatir konspirasi ini naik juga di pengadilan lebih tinggi. Ini kekhawatiran saya. Karena Bang Agus, jangan takut Bang Agus. Jangan takut. bentar. Keluarkan aja suara Masmu. Iya kan gitu, dengan yang melihat kasus yang di Indramayu ini itu kan ini kan seperti ada konspirasi antara oknum itu ya, baik di oknum kejaksaan maupun kepolisian. Saya kan jadi ada kekhawatiran konspirasi ini juga melihat situasi di negeri Konoha ini, di pengadilan lebih tinggi juga terjadi konspirasi seperti itu. Itu sih pemikiran saya. Mungkin nggak hal seperti itu terjadi, Mirji atau Bang Alif? Makasih. Oh, sangat mungkin. Ini bukan rahasia lagi. Bahkan saya mengamati yang lebih jauh dari itu. Jadi setiap ada suatu peristiwa besar, di mana pada hakikatnya prosesnya penuh dengan rekayasa dan kejanggalan. Nah, saya perhatikan nih fenomenanya yang terjadi. Itu ada aja peristiwa-peristiwa yang menimpa mereka nih, menimpa institusi mereka. Satu contoh, pada saat peristiwa kasus Subang, di mana sukses ya, kasus itu begitu banyak sekali rekayasa dan obstruction of justice-nya. Itu tiba-tiba beberapa bulan kemudian kasus Sambo booming. Kemudian fenomena alamnya yang terjadi di kasus Subang itu ada kecelakaan, kalau nggak salah di Simpang Emen ya kalau nggak salah ya. Di situ ada satu jalan yang jalannya itu menurun. Sama halnya di Pauman. Kemarin kan ada tabrakan beruntun kalau nggak salah. Nah itu fenomena yang saya perhatikan seperti itu. Terkait kasus Pauman, setelah pada sidang gitu kan, kita lihat fenomena yang terjadi apa? Antara jaksa dan polisi kan. Nah kita perhatikan aja, ini karma ini makin diperlihatkan. Karena apa? Itu kelakuan dari institusi mereka, oknum dari institusi mereka, baik dari kejaksaan maupun dari pihak kepolisian. Ya tinggal dinikmatin aja, ya kan? Apakah mereka mau bercermin daripada peristiwa itu? Apakah mereka bisa menangkap sinyal-sinyal pesan dari alam itu?
atau terus seperti itu terus berbuat seperti itu terus gitu. Ya kalau saya sih, kalau menurut saya dalam hal ini harusnya yang kritis itu ya pemimpinnya lah, pucuk pimpinan yang tertinggi dari sebuah institusi itu. Seperti itu. Saya kembalikan sama host ya. Silakan Mr. J. Oke. Oke, Bang Ai, apa yang Anda ketahui tentang ini, Bang Ai? Yang mana, Mister? Ini di kepala saya ini. Ntar saya coba Di perbesar kepala. dulu. Ini, Mister. Ada aktivitas, ini adalah hasil selebrate Ririn yang diaku selebrate Ririn di dakwaan, Mister. Tunggu dulu, tunggu dulu, Sudah. tunggu dulu. Iya, Jangan diceritain dulu. siap. Ini hasil ini menggunakan bahasa apa ini, Bang Ai? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Artinya, kalau ini yang dibawa ke persidangan, siapa yang bisa menjelaskan hal-hal teknis begini, Bang Ai? Ahli digital forensik celebrate, Mister. Ahlinya, ahlinya ya kawan-kawan ya, ahlinya. Aku arti gini ke aplikasi The Block, aplikasi The Blick, itu nggak tahu saya. Yang bisa ceritain ini adalah ahlinya. Terus, apakah ahlinya didatangkan di persidangan, Bang Ai? Nggak ada, Mister. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, dia artinya apa? Inilah yang namanya kejanggalan. Nah, sekarang saya minta tolong sama Bang Ai, coba dijelaskan ini Bang Ai. Saya nggak tahu, jujur. Ya, ini bagian dari dokumen celebrate handphonenya Ririn yang ada di dakwaan ya. Kita tahu Ririn ditangkap di tanggal 8 September, ya kan? Artinya apa? Setelah tanggal 8 September itu HP sudah dikuasai oleh penyidik. Nah, di sini ada yang menarik. Itu ada yang saya warnai hijau yang tampil di Mr. Z itu tanggal 18 September. Itu adalah aktivitas menginstal aplikasi Facebook di HP-nya Ririn. Mana mungkin HP sudah disita oleh penyidik, tiba-tiba ada yang melakukan instalasi di tanggal 18 September, 10 hari setelah ditangkap. Tanggal berapa Itu, ini? Mister. 18 September, Mister. 18 September kan manusianya ada di dalam. Iya, Mister. Udah masuk, Mister. Udah masuk tuh, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman masih mau mengatakan sesuai prosedur? Yang berikutnya juga menarik, Mister. Pencarian kerja itu, Mister. Yang mana itu? Ada di WA saya selanjutnya, Mister. Di Loh, saya WA tadi. oke, oke, tenang aja. Saya Ada tanggal Play Store, ada tanggal pencarian kerja, Mister. loh, kok iki meneh? Sik ya, Iya. sik ya. Carane piye to iki lah ngono HP siji ki demak-demuk ya ora iso ya. Sik. Ya, ngomong sik wae, ngomong sik. Siki Ya. Jadi ini ijo-ijo. kan mana mungkin HP yang sudah dikuasai oleh polisi atau penyidik tiba-tiba ada yang mencet-pencet, ada yang install aplikasi, ada yang searching, ada yang melakukan pencarian di tanggal 18 September. Nah, ini artinya bahwa ada usaha untuk memodifikasi handphone setelah terdakwa ditangkap, tersangka sebetulnya, tersangka tertangkap. Nah, ini yang sangat mencurigakan sebenarnya. Jadi, yang ini adalah yang ditampilkan di sini ketika proses instalasi aplikasi Facebook dilakukan di tanggal 18 September. Oke, udah berhasil belum, Mister? Oke, gitu kan dong. Loh, Bang Kopi Pahit mana? Hilang. Itu dia kalau nggak dapat besek begitu. Waduh, Lagi ngaduk kopi, dia lagi ngaduk kopi. Patroli, paling dia patroli. geseknya kurang Janda. berarti. Terlalu besar, terlalu lebar dia. Ntar. Saya potong dulu.
Lagi ngapalin aerobik biar Oh iya. lulus MBG. Besok ujian ya? Masih lama Bang Ai. Masih ada 2 minggu lagi. Dia nggak mau ikut katanya, dia bilang begini, ah males ah, hadiahnya bubur, dia bilang begini. Bubur kerupuk. Ntar ya teman-teman ya, karena ini Siapa itu Mister Lim? Itulah yang namanya aparat menjadi keparat. Diam-diam nanti mereport. Naik komal diam nanti setelah melaporkan ke TikTok. ya aku nggak bisa tayangkan Pak karena terlalu gede Pak, Oh terlalu gitu. iya Coba diperkecil, saya screenshot diperkecil ya Mister. ya kecil. Ini gimana ya? Ini aja Itu hilangkan kotak yang ketiga itu baru dipanjangin. siap siap. Astagfirullahaladzim. Mister.